وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, kita sebagai orang beriman wajib tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh peraturan Allah. Langit, bumi, air, udara, semua ini milik Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk manusia. Untuk menjalankan ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas hidup kepada kita. Nah, dalam menjalankan kehidupan ini, maka Allah punya peraturan-peraturan. Fasilitas hidup ini banyak, Pak. Ya. Tapi di situ juga ada peraturan Allah Ta'ala. Susu itu bagus. Susu itu menyehatkan. Susu juga merupakan makanan yang sering konsumsi oleh Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi berwudu dengan air susu boleh? Tidak bisa. Sombong kali Ustaz, wudu pakai susu. Kalau dalam keadaan tidak ada air, ternyata ada susu, yang beralihnya bukan kepada susunya berwudunya itu, tapi dengan apa? Debu. Air tidak ada, tayamum. Begitulah yang kita harus meyakini. Semua yang sudah kita mengakui Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, wajib untuk tunduk dan patuh. Di sini contohnya dalam surat Hujurat pada ayat ke-14. Ada orang Arab Badui yang dia berkata, qalatil a'rabu. Allah berfirman di sini, telah berkata orang-orang Arab Badui, amanna, kami beriman ya Allah. Allah bantah, Pak. Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Nabi, mereka belum beriman, kamu belum beriman. Ini kalau di akhirat kayak begini nasib kita, bagaimana memperbaikinya hadirin?
kami beriman ya Allah, kata mereka ini orang-orang Arab Badui. Amanna, qul, katakanlah wahai Nabi, lam tu'minu, kamu belum beriman. Ya, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah aslamna, kami baru Islam, kami baru menjalankan sholat, menjalankan puasa, tapi iman belum masuk lagi sepenuhnya itu. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, nah setelah itu barulah tatkala iman masuk ke dalam hati-hati mereka. Ataupun sebagai orang munafik, kalau ini mirip-mirip juga tuh, tapi dia memang ada usaha, bukan ingin mencelakakan agama Allah, bukan ingin memusuhi Allah, Rasul dan umat Islam. Dia udah berkata saya beriman, kami beriman. Allah katakan lagi usaha, imanmu belum masuk, kamu baru aslamna, menjalankan agama Islam secara anggota badan, ruku, sujud, berwudu, sholat, imannya belum masuk, mentasdiknya itu membenarkan, meyakinnya belum masuk. Kalau orang ini masih bagus Pak, ada usaha, karena Allah sudah katakan ya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, nah tatkala iman udah masuk baru. Tapi ada orang yang casingnya cinta kepada Allah, zahirnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, hatinya ya Allah memusuhi seperti api yang membara. Orang yang kayak begini diancam, nerakanya paling bawah. Coba kita buka dalam An-Nisa 145-nya ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, munafik ini adalah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, orang-orang munafik yang dia menampakkan Islam secara zahirnya, sholatnya, puasanya, tetapi hati mereka rupanya memusuhi Allah dan Rasulnya. Dia masuk ke dalam masjid, dia masuk bersama perkumpulan orang Islam, dia bersama Nabi, duduk bersama para sahabat, tapi tujuannya untuk mencari kelemahan Rasulullah dan umat Islam saat itu. Wah, kalau ini sih berat. Ya, kalau orang seperti ini memang dia ini membuat penipuan. Ya, pura-puranya sebagai teman, padahal sebagai apa? Lawan, sebagai musuh. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar, berada pada neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan kamu dapati di akhirat ada yang menolong mereka, nggak bisa tuh, sudah habis. Nah, para jamaah dirahmati Allah, dalam pembahasan ini ya, kita harus betul-betul meyakini 100% apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Contohnya dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-7-nya. Sifat orang beriman tuh diminta kayak begini. Dari pertengahan saja kita baca, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Ya. Dan apa-apa yang dibawa, diajarkan oleh Nabi dari A sampai Z, semuanya itu, dari masuk WC sampai masuk parlemen. Ustadz, emang ada hadis-hadis dan ayat politik? Banyak. Para nabi berpolitik, Nabi Muhammad berpolitik, tapi politik-politik untuk menerapkan Islam, politik yang indah, yang bukan politik saling gesek, gosok, gasak, politik yang untuk mencelakakan. Politik tertinggi para nabi alaihi wassalatu wassalam, tertingginya Pak, bagaimana semua manusia dapat ridho Allah. Itu ada nggak poin politik kayak gitu Pak? Semua manusia bagaimana mendapat ridho Allah. Makanya dalam hadis politik, pemimpin yang adil diijabah doanya. Pemimpin yang adil
mau mendapat naungan, itu hadis politik. Mendapat naungan di padang mahsyar. Baik, sebelum ayat ini kita terjemahkan. Jadi begitu sempurnanya Islam ini, apa yang dibawa oleh Nabi sejak masuk toilet sampai masuk Baitullah sampai masuk parlemen, semuanya diajarkan. Contohnya ini hadis untuk hadis politik, ya, politik yang indah, sehingga pemimpin yang adil dijamin itu sama Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli. Kami buka hadisnya riwayat Imam Bukhari nomor 629. Ini hasil daripada melaksanakan semua syariat Allah, dari masuk toilet pakai sunnah Nabi, pakai bajunya, dan berkumandang menjalankan sholatnya, sampai berhaji umrohnya, sampai mencari nafkahnya. Tidak boleh di situ ada harta ribawi, tidak boleh ada bisnis yang berkenaan dengan minuman keras, narkoba, tidak boleh di situ ada jual beli benda-benda najis, tidak boleh menjual daging-daging yang diharamkan. Subhanallah, komplit. Baik, kita lihat nih salah satu hadis politik, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli. Ya, ini hasil ya Pak, hasil daripada perbuatan politik yang indah, politik yang suci. Maksudnya politik yang tujuannya mendapatkan kesucian hamba-hamba Allah, yaitu mendapat ridho Allah. Kata Nabi, sab'atun yudilluhumullah. Ini enggak berkaitan dengan 2024 ya Pak, enggak berkaitan sama sekali. Ini kita berbicara masalah apa hukumnya bagi orang yang benci dengan syariat Allah, gitu. Jadi pembahasan yang sangat kompleks ini, pembahasan yang sangat komplit, dari cara masuk toilet sampai masuk ke parlemen. Sab'atun yudilluhumullah, ada 7 golongan orang, yudilluhumullahu fi dhillih, yang Allah berikan naungan. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama disebut bukan orang yang rajin ke masjid, bukan orang yang taubat. Yang disebut oleh Nabi bukan orang yang jaga ukhuwah Islamiyah. Yang disebut oleh Nabi bukan orang pertama kali yang menangis mencucurkan air matanya karena takut kepada Allah, bukan itu, tapi pelaku politik dulu. Sab'atun yudhillumullah, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Subhanallah. Ya, jadi rupanya segala aspek kehidupan umat Islam bisa meraih derajat yang tinggi, tapi kalau tidak adil pun ancamannya sangat berat. Ini 4826 Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Ini termasuk hadis yang berkaitan dengan hadis politik. Sahih Muslim 4826. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati, siapa yang mengurusi urusan umatku, syai'a sedikit pun, fasyaqqa alaihim, kemudian ia pemimpin ini mempersulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa enggak dimudahkan? Kebalik ya Pak. Kalau enggak bisa kalau bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Ini dibalik. Kalau emang bisa dipersulit, kenapa dimudahkan? La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengurusi urusan umatku, kata Nabi, fasyaqqa alaihim, kemudian ia mempersulit, kata baginda, fashquq alaih, sulitkan urusan dia juga ya Allah di akhirat. Wa man waliya min amri ummati, dan siapa yang mengurusi urusan umatku sedikit pun, farafaqo bihim, dan ia memudahkan urusan umatku, kata Nabi, farfuq bihi, ya Allah sayangilah pemimpin kayak begini. Didoakan sama Nabi. Baik,
Para jamaah dirahmati Allah, kita kembali kepada ayatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa-apa yang dibawa oleh baginda. Ayat ke-7 surat Al-Hasyr, kita baca dari pertengahan menuju terakhir. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang, ditegah oleh baginda Nabi, fantahu, tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah yang maha keras siksaannya itu. Para jamaah, dalam satu hadis Nabi menegaskan kembali itu. Nih, sanadnya sahih kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Rawahu fi syarhis sunnah wa qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fi arba'ini, dalam kitab beliau Arba'in Nawawi, hadza hadisun sahih. Baik, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya taba'an, harus mengikuti lima ji'tu bih, apa-apa yang aku bawa, kata Nabi. Ada orang Islam Pak menghina orang Islam yang lain, jenggot kayak kambing, hati-hati itu bisa terjadi kekufuran dengan ucapan kayak begitu. Ada perkara-perkara nanti yang membatalkan daripada iman kita berkaitan dengan syariat. Tapi sebelum itu kita bukakan dulu dalam ayat yang lain. Hadirin, orang yang membenci daripada, ataupun Al-Baqarah dulu 208, kita diperintahkan ini oleh Allah untuk masuk Islam secara sempurna, menjalankan syariat secara sempurna. Coba kita buka ayatnya, ini sih terkenal ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ya, dipanggil kita itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa arti kafah? Keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Baik, hadirin para jamaah dirahmati Allah, makanya kalau ada orang yang dia cinta kepada selain Nabi Muhammad lebih dahulu dicintai dalam hatinya, kata Nabi tidak beriman. Kita buka hadisnya, sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, kata Nabi, nih nomornya masih awal-awal pula, masih nomor 15 dalam Sahih Bukhari. Hadisnya derajatnya pasti sahih ya, riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga saya, ahabbu ilaih, lebih dicintai dalam hatinya, min walidihi, melebihi daripada ayah ibunya, wa waladihi, anak cucunya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Enggak beriman kalau orang tuanya lebih dicinta dari aku, ayah ibunya lebih dicinta dari aku, artis, public figure yang dia ngefans kepadanya, ngefans apa ngefans Pak? Hah? Yang dia apa? mania kepadanya, itu kalau melebihi Nabi Muhammad, dia dibangkitkan sama orang-orang kayak begitu Pak.
Ustadz, saya suka banget dengerin drakor Korea, Ustadz. Ya, ibu-ibu ketawa tuh. Yang ketawa merasa nih, Bu. Boleh nggak, Ustadz? Iya, cinta Anda dengan para artis Korea itu, dengan Nabi Muhammad, bagaimana? Sehingga Anda tidak sholat gara-gara nonton drakor yang berepisode-episode sampai matanya bengkak tuh, nangis gitu. Itu kan sudah melebihi daripada cintanya kepada Nabi. La haula wala quwata illa billah. Hadirin, kita dirindukan loh Bapak Ibu sama Nabi Muhammad. Betul-betul dirindukan. Ya Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu juga ya Rasul? Kata Nabi, bukan itu. Nih, coba kita buka hadisnya. Kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ada. Ini hadisnya ada dalam Sahih ya, riwayat daripada Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Sebentar, ini terlalu antum ashabi, kata Nabi Muhammad itu. Kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudaraku itu bukan kalian, kata Nabi. Nih, nomor 607 dalam Sahih riwayat Imam Muslim. Ceritanya begini. Ya Allah, Bapak Ibu, kita yang enggak pernah melihat wajah Nabi, kita yang tidak pernah melihat air mengucur dari tapak tangan Nabi, kita yang tidak pernah mendengar pohon mengucapkan salam kepada Nabi, kita yang tidak pernah mendengar onta mengeluh kepada Nabi, kita yang tidak pernah melihat bagaimana Jibril datang kepada Nabi dengan berbentuk seorang sahabat yang paling ganteng, namanya Dihyatul Kalbi, kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sehingga Nabi SAW membelah bulan purnama dalam hadis Sahih Bukhari, kita yang tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, orang yang tutur katanya sangat santun, orang yang sangat sayang, orang yang akhlaknya paling baik, seorang suami, seorang pemimpin, seorang kakek, seorang tetangga, seorang sahabat, seorang teman yang paling baik melebihi Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kita lihat ketika Nabi SAW berkata di sini, waditu, kata beliau, saya rindu banget anna qad ra'ayna ikhwanana, untuk melihat saudara-saudara kita, ikhwanana. Kata Nabi, saya rindu banget bertemu dengan saudara-saudara kita. Qalu, para sahabat kan langsung aja tuh, ya Rasul, awalasna ikhwanaka, bukan kami ini saudara-saudara engkau ya Rasul, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau juga ya Rasul? Qal, Nabi menjawab, antum ashabi, kamu itu derajatnya lebih tinggi, kamu itu sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna, tetapi saudara-saudara kita siapa? Alladzina lam ya'tu ba'du, orang-orang Islam yang belum datang, yang datang setelah kita. Bapak Ibu dirindukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu nggak heran, kamu sahabatku, kamu yang membantu perjuangan dakwahku. Islam tidak akan tersebar ke 2/3 dunia saat itu kecuali dengan loyalitas para sahabat, membawa bendera-bendera la ilaha illallah, membawa sholat, membawa puasa sampai ke Indonesia. Kalau sahabat tidak berdakwah keliling dunia, mungkin kita di Jatiwaringin ini masih menyembah batu dan kuburan. Hadirin, kata Nabi, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Bukankah kami saudaramu ya Rasul? Bukan, kamu tuh sahabatku. Tapi saudara kita adalah alladzina ya'tu lam ya'tu ba'du, orang-orang yang akan datang setelah kita. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, jadi kita ini orang-orang yang dirindukan oleh Nabi. Dalam satu posisi kita lebih baik dari sahabat, satu posisi aja Pak, bukan yang lain. Ada yang tahu Pak?
Kenapa kita lebih baik dari sahabat dalam satu posisi? Satu aja Pak, jangan dua. Apa? Kita tidak pernah bertemu Rasul, tapi beriman dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipuji, makanya itu dipuji oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal sampai 7 kali pujuannya itu, tuba, tuba, wa tuba. Berbahagialah kata Nabi, berbahagialah kata Nabi. Siapa ya Rasul? Yaitu orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi dia beriman kepada aku, kata Nabi. Ini nomornya sudah 11.673 Bapak Ibu. Hadis ini derajatnya hasan ataupun sahih. Nabi bersabda, kata Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi, berbahagialah bagi orang yang bertemu dengan aku dan juga beriman dengan aku. Tetapi kata Nabi, summa tuba, berbahagialah, tuba, berbahagialah, tuba, berbahagialah. Dalam riwayat yang lain 7 kali, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Siapa? Liman amana bi, bagi orang yang beriman kepada aku, kata Nabi. Walam yaroni, tapi enggak pernah bertemu dengan aku. Siapa ini? Bapak Ibu sekalian. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ketika kita sudah dirindukan, kita dijamin seperti ini, bahkan kalau kita meninggal tetap dalam la ilaha illallah, iman ini enggak pernah rusak. Syafaat yang terbesar Nabi menunggu kita, pertolongan yang terbesar Nabi menunggu kita. Sekalipun ada umatnya yang punya dosa besar, tetapi akidahnya tidak rusak. Ini yang mau kita bahas, berkaitan dengan benci atau tidaknya, menerima atau tidaknya syariat Allah. Satu hadis lagi saya tambahkan sebelum kita masuk pada poinnya. Kata Nabi, hadirin, dalam hadis Imam Ibnu Majah, inna syafaati, sesungguhnya syafaatku, kata Nabi, li ashabil kabair min ummati. 4452 baginda bersabda, inna syafaati, sesungguhnya syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, li ashabil, li ahlil kabair min ummati, tetap aku akan berikan sekalipun kepada umatku yang punya dosa besar, asal tidak keluar daripada keimanannya. Baik, kita lihatkan hadis, pemahamannya begini Bapak Ibu. Seperti apa Ustadz orang yang batal imannya itu? Kan kita diperintahkan nih oleh Allah Ta'ala untuk masuk dalam Islam yang sempurna. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini wajib untuk mengimani semua syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Semuanya itu syariat yang dibawa oleh Nabi, kesempurnaan agama itu ada 4. Yang pertama masalah imaniyah, keimanan. Yang kedua ubudiyah, ibadah. Yang ketiga adalah muamalah muasyarah, akhlak dan pergaulan. Yang keempatnya jinayah, hukum kriminal. Ini kesempurnaan Islam nih Pak. Ustadz, kami sudah beriman Ustadz. Ya, dijaga imannya, jangan sampai mati dalam 4 macam, tidak ada ampunan. Yang pertama, mati musyrik. Ini saya tidak terjemah, tidak tampilkan ya ayatnya. 48 Allah berfirman, supaya cepat maksudnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa. Atau mau ditampilkan aja Pak? Enggak apa-apa, sampai jam 10 enggak apa-apa. Oke, saya tulis dulu deh. Hadirin, syariat ini saya ulang syariat ini lengkapnya ada 4 dulu, kita hapus dulu. Oke, jadi saya nggak buru-buru nih. Kalau Bapak Ibu bersedia, takutnya udah pada ngantuk Pak.
pulang kerja mungkin kerja berat tadi. Hadirin, kesempurnaan agama ini yang dibawa oleh Nabi ada 4: imaniyah, keimanan; ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak pergaulan; yang keempat jinayat, hukum kriminal. Kita bahas keimanannya dulu. Bapak Ibu, ini yang paling penting, jangan sampai iman kita rusak. Yang pertama, empat macam dosa ini tidak ada ampunan. Ini semua saya ambil dari firman Allah Ta'ala. Pertama, mati musyrik. An-Nisa 48, surat keempat. Coba kita tampilkan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nih, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa, ayyushraka bihi, kalau dosanya berupa kesyirikan, menyembah pohon, datang ke dukun, beri sajen. Pak, kita tidak menghina agama lain. Kalau agama lain ada prinsip sajen, itu agama mereka, kita tidak patut untuk mengomentari itu. Tapi ini yang kita pelajari dalam agama kita. Ya, orang Islam pasang sajen itu syirik. Dia tidak berbuat kesyirikan. Kalau berbuat syirik, Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya kesyirikan. Berarti habis sudah nih, sholatnya, puasanya batal semua. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, faqad iftara isman azima, sungguh dia telah berada pada berbuat perbuatan dosa yang teramat besar. Yang kedua, mati dalam keadaan kafir. Ini kita dapati dalam Ali Imran 91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar. Bentar Pak Ustadz, buru-buru banget. Innal ladzina kafaru, kita dari tadi ayat terus nih Bapak Ibu dalilnya. Sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah. Falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka, mil'ul ardi dahaban, sekalipun kekayaannya emas sepenuh bumi. Walau iftada bih, sumpamanya dia berbayar kepada Allah di akhirat, ya Allah saya bayar dosa-dosa kafir saya di dunia, enggak bisa. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak akan ada penolong. Baik, yang ketiga, hadirin, yang ketiga adalah mati dalam keadaan murtad. Hati-hati Bapak Ibu, naudzubillah, jangan sampai anak-anak kita pergaulannya yang membuat iman mereka terkontaminasi, berubah, ada cacat dalam imannya. Pak, Mama, Kakak mau pindah dong. Pindah apa? Pindah kampus. Kamu harus sekolahnya pindah-pindah terus, bukan? Pindah agama. Innalillahi. Pak Ustadz, kalau ada orang dari Islam public figure murtad gimana? Ya kitanya yang harus jaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai kena pemahaman kayak gitu. Ini yang berkata bukan ustadz, bukan ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati murtad nggak ada ampunan. Ustadz, kenapa Ustadz memvonis? Kami tidak memvonis, kami cuma menerjemah, menyampaikan. Yang memvonis berarti siapa? Allah. Jadi keliru kalau ada yang bilang Ustadz memvonis. Tidak, kami tidak berhak. Cuma kami kewajiban untuk menjaga iman umat Islam ini. Yang di luar Islam tidak masuk dalam kategori kita. Terserah mereka, agama mereka. Lakum dinukum. Al-Baqarah 217. Kita baca dari pertengahan.
enggak usah dari pertama, terlalu panjang itu. Ya. 217 nih. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi," siapa orang yang murtad dari agama Islam. Jelas. Wa may yartadid, siapa yang murtad minkum, di antara kamu, an dinihi, dari agama Islamnya, fayamut wa huwa kafir, maka kalau mati apa? Yang bilang siapa? Ustadz, ulama, kiai, atau Allah? Apa kata Allah selanjutnya? Faulaika habitat a'maluhum, maka mereka lah orang-orangnya yang amal-amalnya habis fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat enggak jadi pahala itu. Pernah sholat, pernah haji, pernah umrah, pernah puasa, pernah zakat, pernah baca Quran, murtad, habis. Ustadz, kalau ada orang murtad kembali lagi, diterima enggak? Diterima, tapi jangan lebih dari 3 kali. Kalau itu namanya sudah memainkan agama. Ada dalam surat An-Nisa, ya, ayat 137 sekian. Baik, wa ulaika ashabun nar, mereka penduduk neraka yang mati murtad. Hum fiha khalidun, apa artinya khalidun? Kekal. Ini bawa Pak pinter bahasa Arabnya Pak. Kekal. Ini kan ayat sudah alhamdulillah. Kalau ayat ini sudah familiar, kami berkata alhamdulillah, berarti umat Islam sudah kokoh imannya. Tetap kita wajib menghormati saudara kita CNKRI yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, tetap wajib. Tapi jangan sekali-sekali kita untuk pindah agama. Berarti kan internal pembahasannya. Itulah hebatnya Islam. Secara eksternal harus lembut, harus kasih sayang kepada mereka. Mereka hamba-hamba Allah juga. Kalau kita ada kemampuan untuk mengajak secara lemah lembut, silakan. Makanya minggu kemarin ketika Koh Stephen Indra Wibowo meninggal, kita sangat terpukul sekali. Seorang mu'alaf, salah satu pendeta termuda ya di masjid, bukan masjid katedral, di gereja katedral. Di gereja katedral yang beliau kemarin menjual rumahnya, motor gedenya, mobil bagusnya, semua 12 miliar untuk membeli masker ketika Covid, masa-masa Delta yang paling seram. Koh Stephen Indra Wibowo, seorang mu'alaf yang menjadi ketua mu'alaf center di Bandung pusatnya itu, kemarin meninggal dunia Pak, serangan jantung, segar bugar, umur masih sekitar 41 kurang lebih, masih muda. Ya, kita sangat kehilangan orang yang sudah ratusan mengislamkan orang-orang non muslim. Bahkan di Masjidil Haram sampai saya sudah terheran-heran sama beliau, kamu dari mana, bagaimana? Beliau dipanggil, dibawa sama polisi pakai senjata juga, dikira mau ditangkap karena mengislamkan para pekerja di Masjidil Haram yang orang-orang Cina itu. Kan dia bisa bahasa Cina tuh. Ya, ini cunali apalah gitu saya. Hadirin, beliau kan memang Chinese gitu ya. Jadi dia heran tuh, kok di Masjidil Haram ada pekerja dari Tiongkok. Ditanya, kamu muslim? Bukan. Waduh, kok di Masjidil Haram ada non muslim bekerja? Akhirnya beliau masuk ke campnya itu, 307 orang masuk Islam. Dipanggillah beliau sama Syekh Sudais sebagai pemimpin imam di Masjidil Haram. Kamu berbuat apa? Enggak apa-apa sih, cuma saya mengajak mereka masuk Islam karena saya heran kok ada orang kafir di tanah suci gitu. Disitulah beliau akrab akhirnya dengan imam Masjidil Haram. Nah, hadirin, ini yang termasuk salah satu mu'alaf yang banyak mengislamkan saudara-saudara kita yang belum muslim itu. Sangat kehilangan kita. Jangan sampai murtad Bapak Ibu ya. Kemarin dikuburkan di mana? Di Bandung ya. Di kuburan apa begitu. Baik, yang keempat hadirin, orang yang mati dalam keadaan munafik akidah. Nah, munafik akidah tadi sudah ya, itu Allah firmankan dalam An-Nisa berapa tadi? 145. Untuk munafik akidah sudah, yang nerakanya paling bawah. Yang kedua hadirin, masalah ubudiyah. Lihat,
dalam masalah ubudiyah, bisa iman orang terlepas. Ada orang ubudiyah maksudnya ibadah nih, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini wajib kita lakukannya, tentu dengan syarat-syaratnya, dengan porsi masing-masing, dengan kemampuannya. Ya, sholat pun bertahap-tahap tuh. Enggak bisa berdiri, sholatnya silakan apa? Duduk. Enggak bisa duduk, silakan rebahan. Haji pun bahkan seumur hidup, seumur hidup enggak wajib kalau memang dia tidak mampu. Gaji UMR, rumah kontrakan, sampai udah pensiun, udah berhenti dari pekerjaannya, belum bisa beli rumah, enggak wajib. Bahkan orang seperti ini wajib mendapat apa? Zakat, mustahik. Nah, Bapak Ibu, kita jaga keimanan kita dari soal sholat, puasa, ubudiyah. Pembahasannya begini: ada orang tidak sholat, ada orang tidak sholat, dosa besar. Ada orang tidak sholat, orang Islam maksudnya, murtad. Bagaimana pembahasannya orang tidak sholat dosa besar? Yaitu bila dia tidak sholat, dia merasa berdosa dan mengakui kesalahannya. Nah, orang seperti ini kalau sudah tobat wajib mengqadha menurut pendapat 4 madhab mayoritas. Dia tidak murtad. Ya, Mas sholat yuk. Iya Ustadz, saya masih sibuk. Besok kita jangan. Mas sholat yuk. Iya Ustadz. Dia tidak murtad, tapi dosa sangat besar. Satu tingkat di bawah kekafiran, kesyirikan, karena ninggalin sholat. Kalau dia bertobat wajib diqadha. Ya, itu fatwa semua ulama salafus soleh. Tapi ada orang tidak sholat, dia bisa murtad. Bagaimana? Pak, sholat yuk. Dia bilang apa? Alah, sholat nggak penting. Ini murtad. Pak, sholat yuk. Nggak wajib Ustadz. Pak, sholat yuk. Tetangga sebelah nggak pernah sholat, mobilnya bagus-bagus. Itu murtad. Itu menghina agama namanya. Hati-hati. Baik, kita bawakan ayatnya. Kebanyakan ya Pak ayat-ayatnya. 65, 66. Coba. Surat ke-9. Allah berfirman di sini, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka, la yaqulunna, pasti mereka menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Enggak kok, kami cuma ngobrol-ngobrol aja, bercanda aja. Kami cuma bercanda, dalam agama bercanda. Sholat yuk Pak. Apa sholat? Tetangga sebelah enggak sholat, banyak duitnya. Ini bercanda dalam agama kayak begini. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Nabi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, salat ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya Nabi Muhammad, kuntum tastahzi'un, kalian mengejek, kalian mengolok-olok. Ayat 66-nya, la ta'tadiru, tidak ada ampun, tidak ada kata maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kafir setelah beriman. Hati-hati Bapak Ibu, ada orang bercadar, ada yang bisik-bisik di sebelahnya, awas awas, ada ninja, hati-hati. Kadang dengar gitu, yang berkata bisa murtad dengan ayat ini, hati-hati. Termasuk Bu, Ibu, setuju nggak suaminya poligami?
Loh, saya bertanya maksudnya supaya ibu tidak salah yakin, salah langkah, bisa berabe ini ya. Ayat poligami ada tidak? Kan kita wajib masuk ke dalam Islam keseluruhan. Gini Bu, saya bela Bu, bukan untuk ini, bukan untuk nyuruh bapaknya poligami. Pak Ustadz, ya, saya beriman dengan surat An-Nisa ayat keberapa poligami? Ayat keduanya itu kan, ya, tuh ayat kedua, ayat ketiga Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah apa-apa yang kalian ingini daripada wanita, masna, dua, sulasa, tiga, ruba, sampai 4 poligami. Tapi kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau enggak mampu wis orang macam-macam lah gitu. Fa wahidah, ya, si cimawon lah, enggak usah macam-macam. Bapak Ibu, Pak Ustadz, supaya kita tidak murtad gimana Pak Ustadz? Pertama, wanita yang kalau suaminya mau berpoligami, dia berkata, ini ayat saya enggak beriman sama ayat ini, itu kufur jadinya. Habis sholatnya, habis puasanya, habis zakatnya. Ada yang bercanda itu, ya. Saya berharap Allah menurunkan wahyu lagi, Allah menurunkan Jibril untuk ngasih tahu umat Islam, menghapus ayat ketiga surat An-Nisa ini, menghapus ayat poligami. Hati-hati bisa murtad. Tapi kalau bapak ibu tidak mau dimadu atau dipoligami, katakanlah, bang, saya beriman kepada ayat ini, tapi jangan coba-coba melangkahi. Saya beriman kepada ayat ini, tapi saya belum mampu. Itu tidak apa-apa. Ngono loh gitu. Jadi kalau ibu-ibu kayak begitu jawabannya, ya udah nggak usah macam-macam bang, satu aja nggak habis-habis kan gitu. Lagian nih Bu, saya bela Bu, lagian Rasulullah itu berpoligami setelah istri tercinta pertamanya meninggal. Betul? Siapa istri pertamanya? Bunda Khadijah. Dan beliau menikahi fulanah karena perintah Allah. Emang Anda langsung dapat wahyu dari Allah? Jadi cinta setia Rasul kepada sunnah menjaga pernikahan istri pertama. Jadi kalau Anda mau menikah lagi, istrinya meninggal dulu, tapi meninggalnya jangan dicekek. Jangan diracuni itu. Ini pembicara maksudnya supaya tidak murtad dengan apa? Ucapan. Dah, sebegitu saja. Contohnya sholat, puasa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dalam masalah muasyarah, pergaulan, muamalah ini cari nafkah, kerja, cari duit, jual beli, hutang piutang. Pak Haji minjem duit dong Pak Haji 1 juta. Ya Ustadz, ya. Jadi ada orang berhutang 1 juta, atau nggak usah ditulis deh, 1 juta. Pak Haji bilang, Pak Haji Budi bilang, Ustadz kembalin 1,5 juta ya. Itu namanya apa? Riba. Orang yang berbuat riba dosa besar. Saya tidak berbicara masalah perbankan konvensional, tapi riba yang paling gampang aja gambarannya, nggak usah jauh-jauh. Kalau ini Anda pahami, Anda bisa telusuri itu apa yang ada di perbankan. Saya minjem 1 juta, beliau tentukan kembalikan 1,5 juta. Ya Ustadz, kalau saya kasih pinjem, Anda wajib mulangin berbunga setengahnya, jadi 1,5. Itu haram. Yang kedua, pelaku riba bisa murtad. Ini bedanya.
Anda meminjamkan sama itu? Iya Ustadz, saya banyak duit nih 1 miliar, saya tinggal ongkang-ongkang kaki, orang yang datang ke saya terserah dia mau orangnya susah kek apa kek, pokoknya minjem 2 juta kembaliin 2,5 juta, minjem 1 juta kembaliin 1,5 juta, pokoknya begitu peraturan saya. Pak, itu haram Pak. Nggak masalah, itu murtad. Bisa dibedakan? Jadi kalau ada orang pelaku riba, dia merasa, iya Ustaz, saya belum bisa meninggalkan nih Ustaz, saya berdosa, itu dia tidak murtad, tapi dosa besar. Tapi kalau dia pelaku riba berkata, nggak apa-apa, nggak masalah, itu murtad, karena sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya saya kasih contoh dari syariat yang sudah sempurna ini, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah. Harusnya tadi itu contoh ibu-ibu poligami pada muasyarah ini, tapi nggak apa-apa lah, yang ini sudah masuk poinnya ya Bu. Jadi kalau suaminya mau menikah, ibu jangan katakan hapus aja ayat ini, bukan, tapi apa? Bang, saya belum mampu gitu. Ya, kalau memang abang terpaksa begitu, kita akan ke pengadilan agama. Ya, hati-hati jangan sampai begitu. Nah, yang keempat, hukum kriminal. Kalau dalam Islam pencuri diapakan? Ada dalilnya Ustaz? Ada. Boleh buka? Boleh. Yang berzina, zina muhsan. Muhsan artinya sudah menikah. Ini dirajam sampai mati, naudzubillah. Kalau ketahuan, ya, dan dia tidak bertobat sebelum matinya, kalau bertobat tidak dirajam di akhirat, tapi kalau bertobat dia tidak dirajam. Kalau berzina ghair muhsan, sudah nikah, ini kok nikah lagi, dirajam, kenapa nikah lagi? Kalau ghair muhsan artinya belum menikah, ini dicambuk 100 kali. Kalau membunuh, wajib dibunuh. Dalam hukum Allah begitu. Baik, ini contohnya ya, dalam apa itu untuk pencuri dulu Allah firmankan diantaranya wasariqu wasariqatu, dan pencuri laki serta pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Ya, ini dalam surat apa? Tadi ayat keberapa? 38. Surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu, dan pencuri laki, wasariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Ini sudah ada belum hukum ini di Indonesia? Ayo dijawab Pak, sudah ada belum? Untuk mendirikan hukum ini nggak perlu merubah NKRI tercinta menjadi negeri khilafah. Konsep negeri itu tidak dibebaskan oleh Allah dan Rasulnya. Saudi kerajaan, Brunei Darussalam kerajaan, tapi bisa menerapkan syariat dengan baik. Jangankan minuman keras, narkoba, rokok aja nggak ada di Brunei. Ada yang sudah pernah ke Brunei Pak? Nggak ada itu. Tidak, bukan hukum khilafah negara Islam gembar-gembor, tidak. Kerajaan, rajanya Sultan Hasanah Bolkiah, yang kayaknya nggak tanggung-tanggung. Dia punya Lamborghini dan selevelnya 6.000 biji. 6.000 biji itu. Hadirin, jadi ini belum berlaku di negeri kita. Ataupun orang yang berzina tadi, kalau dia orangnya dalam Al-Quran disebutin bagi yang laki-laki belum menikah, ya, kata Allah dalam surat apa itu, surat ke-24 ya, surat An-Nur, bahwa orang yang seperti ini
ya wajib untuk dirajam, bukan dirajam maksudnya, dicambuk. Az-zaniyatu, dan pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki, fajlidu, cambuklah salah seorang di antara mereka masing-masing mi'ata jaldah, 100 kali. Demikian seterusnya, orang yang membunuh wajib dibunuh lagi. Ini semua daripada kelengkapan agama Islam, imaniyah, ubudiyah, muamalah muasyarah, dan kriminal, jinayat. Jadi semuanya itu wajib harus mengikut hukum Allah. Makanya memang ayat ini diturunkan sifatnya kayak Yahudi kalau kita tidak melakukan hukum Allah. Contohnya dalam Al-Maidah, 3 ayat itu disebut. Al-Maidah ayat 44, 46, 47. Yang 44-nya dulu Allah katakan, wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, orang kafir. Ayat ke-46-nya, wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul fasiqun, orang fasik. Yang kedua. Yang ketiga, 47-nya ini ayatnya branding, 47 dan ya maksudnya 45-nya tadi 44, 45, wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humuz zalimun. 44, 45 humul kafirun, humuz zalimun. 47 humul fasiqun. Ini bagaimana Ustadz? Apakah kita murtad? Makanya saya cuplikan di sini bukan dari fatwa pribadi, Pak. Udah saya ambil konsepnya dari, bahkan dari ulama Nahdlatul Ulama, dari ulama NU. Coba pembicaraannya begini. Ini saya ambil daripada situsnya ulama NU cabang Belanda, tapi fatwanya dari ulama fatwa ulama NU sejak tahun 1924 atau 1926 itu. Saya punya kitab aslinya di rumah segini. Ini sudah saya screenshot di sini. Pertanyaan, Pak, ini saya cuplikan dari fatwa ulama NU. Berdosakah orang Islam Indonesia karena tidak diamalkannya syariat Islam? Negara di mana negara tempat kita menetap ini? Pas nggak ini, Pak? Pertanyaannya dengan negeri kita pas nggak? Kita belum ada hukum potong tangan. Yang baru ada hukum apa? Warisan, pernikahan, haji umroh diurus sama negara. Bagus. Berarti yang ini gimana? Kita lihat. Nah, saya lebih nyamannya mengutip dari perkataan ulama. Jadi bisa dipertanggung, bukan dari saya pribadi. Karena ini masalah sensitif. Jangan-jangan nanti ada yang salah paham. Wah, Ustadz nih penganut khilafah. Bukan. Kita cinta NKRI, UUD 45 udah harga mati, nggak usah dirubah-rubah, tinggal syariatnya ini. Kita lihat, jawab. Berdosakah orang Islam Indonesia di Indonesia karena membiarkan tidak diamalkannya ajaran syariat Islam oleh negara tempat ia menetap tinggal? Jawaban, bagi yang mampu, dibesarkan dikit deh. Jawabannya lihat, bagi yang mampu dan mempunyai akses. Berarti siapa Pak yang punya akses? Orang-orang yang di pundaknya ada tampuk pemerintahan, mau legislatif, eksekutif ataupun yudikatif, gitu ya. Jadi bagi yang mampu dan mempunyai akses untuk perjuangan berlakunya hukum Islam, maka harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga apabila mereka yang mampu tidak ada usaha untuk berlakunya syariat Islam di Indonesia, maka apa? Tuh. Bagi masyarakat umum berkewajiban memberikan dukungan. Kita, jawabannya hikmah banget Pak, kita juga harus ada dukungan. Contohnya masalah LGBT. LGBT boleh nggak Pak, Bu? Haram tidak? Tahu siksaannya kayak apa? Kita buka surat Hud ayat 82. Ini sengaja saya bahas detail karena Pak Haji mengizinkan sampai jam 10. Masih lama nih Pak.
Enggak lah, sebentar lagi. Surat Hud ayat 82. Lihat. Falamma jaa amruna, dan tatkala datanglah perintah kami, siksa Allah, azab Allah di dunia untuk kaum Sodomi di negeri Jordan saat itu, kaum Nabi Lut. Ya, kaum Sodomi, gay, para gay, naudzubillah. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Apa kata Allah? Kami angkat negeri Sodomi itu, dibalikan seperti ini, kluk. Yang atas jadi bawah, kata Allah. Itu terjadi 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus itu. Sudah ada itu kaum Sodomi, kaumnya Nabi Lut. Makanya pekerjaannya sebut liwat, liwat, gay, homoseks atau lesbian. Wa amtorna, kurang dari itu juga Allah katakan wa amtorna 'alaiha, dan kami hujani mereka hijaratan min sijilin mandud, dengan batu panas yang bertubi-tubi. Berarti LGBT boleh nggak? Terutama gaynya dalam masalah ini. Kalau transgendernya pada dalil yang lain. Ini yang gaynya dan lesbinya, hadirin, ini tidak boleh. Kalau negara memberikan payung hukum dengan yang ini, justru hukum syariat tidak diberlakukan, itu bisa berdosa besar. Baik. Nah, saya ini kan, jadi hadirin, jadi kalau negeri kita sekarang, Ustadz, kita berdosanya seperti apa itu? Apakah berdosanya bisa sampai kepada murtad atau tidak? Kembali kepada contoh yang tadi, para umat Islam, bukan non muslim, umat Islam yang dia murtad dengan tidak memberlakukan hukum kriminal ini di negeri ini, yang berdosa menjadi murtad, yang seperti apa? Alah, nggak perlu tuh kayak begituan. Ucapannya contohnya kayak begitu. Ya, itu mah hukum zaman batu gitu. Sumpamanya itu murtad. Kejam, tidak berperi kemanusiaan, ini menghina Allah namanya. Allah yang maha mengetahui peraturan-peraturan demi kebaikan kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga ada efek jerak yang paten. Justru kalau boleh dikatakan satu negara menjadi zolim karena uang negara yang sebulan bisa di atas 30 miliar cuma ngasih makan untuk orang-orang zolim senegara itu yang dipenjara. Itu diambil dari uang pajak untuk pembangunan, untuk fakir miskin. Justru malah ngasih makan orang-orang bertato, residivis dan macam-macam, zolim. Tapi kalau pakai hukum Allah, kamu kenapa? Mencuri, sidang, hakim, celok, potong. Yang nggak kuat, nggak usah lihat, kan gitu. Biar hakim sama algojonya saja dengan syariat Islam, potong, selesai, sudah kamu pulang. Enggak, dibina sama negara, dikasih makan. Yang membunuh, kamu membunuh betul, ngapain kamu? Begal, ditangkap, dibunuh lagi. Yang enggak kuat nggak usah lihat, tapi dia harus meyakini itu hukum Allah gitu. Nah hadirin, jadi kalau dia berkata tidak berperi kemanusiaan, ini kan menghina Allah berarti. Allah yang maha mencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki peraturan. Kita mau tentang murtad, tapi yang kedua tidak jadi murtad tapi berdosa, dan kita katakan begini, yang nomor 2 itu Pak, ya Allah, kami belum mampu menjalankan sepenuh syariatmu. Ini insya Allah kalau kita nanti diinterogasi oleh Allah di akhirat, insya Allah dimaaf, kita belum mampu. Kami meyakini ya Allah ini hukum engkau, tapi kami belum mampu. Dah, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjalankan semampunya daripada agama Allah ini. Dan kalau belum mampu, tetap meyakini itu adalah betul hukum Allah, kaminya yang belum mampu. Dah, silakan, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak Ustadz. Semoga tidak ada. Barangkali dari para jemaah ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Daripada ngantuk Pak Ustadz. Iya. Karena sudah jelas gitu, jadi nggak bertanya. Baik Pak Ustadz, tidak ada yang bertanya. Oh ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya satu hal Pak Ustadz. Masalah tadi itu Pak, orang yang bergender, double gender ya Pak ya. Kalau memang orang itu laki-laki kemudian dia membesar karena pergaulan, oke lah kita bisa terima Pak. Tapi kalau mereka dari kecil lahir tapi sudah berkarakter atau bersifat double gender, itu bagaimana? Karena saya punya pengalaman di daerah Bugis Makassar Pak, itu ada anak-anak yang memang begitu lahir, dia itu kayak kalau orang Jawa bilang itu ketiban campur lah Pak. Karena maka dia akan jadi bisu gitu, apa namanya, kayak ahli agama gitu Pak. Jadi kayak misalnya kalau di Jawa itu di Dieng Pak. Oh. Kan ada anak-anak yang lahir langsung keriting rambutnya kan Pak, lurus, tapi ada beberapa yang keriting gitu Pak. Dia nggak bisa menolak, memang itu kayak gift dari Tuhan. Nah ini juga sama Pak. Nah, apakah kita akan melakukan hal yang sama dengan syariat tadi Pak? Terima kasih. Baik. Dalam masalah ini Bapak, jadi yang pertama jawabannya, sekalipun dia dari lahir ada sifat yang berbeda dari jenis kelaminnya, ya, maka tetap wajib untuk dibina. Jadi kalau ada syariat Islam, ada betul-betul satu lembaga dalam satu negara itu untuk concern dalam masalah ini, terutama yang namanya apa itu, perlindungan anak, KPAI atau apa ya, kayak begitu, itu yang dia memang dari lahir sudah beda sifatnya dengan jenis kelaminnya. Maka yang kayak begini yang pertama harus ada namanya apa, rehabilitasi. Yang kedua, kalau dari lahir dia punya dua kelamin Pak, itu ada dalam fikihnya. Sampai besar, mohon maaf, kelamin perempuan dan laki ada dalam satu tubuhnya, maka ini ada hukum-hukumnya kayak begini. Orang yang begini disebut dengan khunsa muskil, ya, banci yang sudah merupakan takdir Allah. Bukan banci kayak si anu tuh yang diganti lah, digini, yang kadang suaranya bisa ai, tiba-tiba Agus gitu ya. Jadi ini namanya khunsa muskil, banci takdir Allah. Yang kedua, kalau dia terus beranjak besar, belum dioperasi, padahal kalau dia punya dua alat kelamin sejak kecil boleh dioperasi oleh dokter-dokter spesialis, itu boleh. Karena itu termasuk penyakit dari kecil, boleh diinikan. Nanti tinggal dipilih dominannya sifatnya kemana. Kayaknya tomboy ini, nah tebas aja tuh yang satu gitu, dioperasi maksudnya. Baik, khunsa muskil ini adalah banci takdir Allah. Tapi kalau sampai besar, pada zaman Nabi tidak ada takdir, tidak ada surgeon operasi secara modern kayak sekarang. Maka ketika dia tumbuh besar dengan dua alat kelamin itu, ya, dia ada konsekuensi, diantaranya tidak boleh menikah. Yang kedua, tidak dapat warisan. Kalau dapat warisan banyak, paling banyak dia dapat, tapi dibagi hadiah nanti setelah dibagi, abang kakak adiknya bagi dia secara kekeluargaan. Solusinya begitu. Tapi dia tidak ada jatah. Sholatnya gimana Ustadz? Hajinya gimana? Kalau sampai zaman besar seperti pada zaman Nabi, belum ada yang namanya teknologi kedokteran kayak begitu. Sampai besar, haji, sholat dan macam-macamnya diikutkan kepada sifat yang dominan. Ya, sifat yang dominannya apa nih? Terus lagi hukum yang lain, dia tidak akan mandi junub kalau tidak keluar sperma dari kedua alat kelaminnya itu.
dari dua alat itu. Gitu hukumnya. Tapi yang lebih saya tangkap pertanyaan Bapak adalah yang dari kecil dia satu kelamin tapi sifatnya berbeda. Nah, itu tetap dalam Islam wajib direhabilitasi, dididik supaya sifatnya, kalau cowok main bola lah, jangan main boneka gitu. Kalau cewek jangan main bola tapi main boneka, kebalikannya. Allah alam biswab. Saya rasa cukup ya. Ada lagi? Apa cukup? Cukup Pak Ustadz. Cukup ya. Ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia akhirat, negara kita dijadikan negara yang baik, negara yang Engkau rahmati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, dan terima kasih kepada yang terhormat Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin.